Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Yulianto Bambang selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami dari kelas A, Prodi Farmasi, dengan anggota kelompok saya sendiri, Dina Harjanti, dengan NIM 029. Kemudian ada teman saya, Adinda Rizky, dengan NIM 007. Dan juga ada Nirmala Dia dengan NIM 040. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan LKP poster yang telah kami buat. Selanjutnya silahkan untuk teman saya untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan pembagian tugas anggota dan mendeskripsi tugasnya sendiri. Untuk saya sendiri, Adinda Rizky Agus Putri dengan NIM 007 sebagai desain grafis dan penyusun layout. Untuk desain grafis sendiri, saya mau merancang tata letak visual poster, memilih warna, font, dan elemen desain lainnya, lalu membuat ilustrasi atau grafik yang diperlukan. Kemudian untuk penyusunan layout, mengintegrasikan teks dan elemen visual ke dalam satu desain poster, memastikan poster terlihat rapi dan menarik, dan menyesuaikan ukuran dan penempatan elemen agar seimbang. Lalu untuk Dina Harjanti dengan NIM 29 sebagai pengawas kualitas, yaitu mengecek keseluruhan hasil poster sebelum finalisasi, memastikan semua elemen sesuai dengan tema dan tujuan, menyampaikan umpan balik untuk perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya menjadi editor konten, di mana memeriksa dan mengkoreksi teks yang telah ditulis, memastikan tidak ada kesalahan kata bahasa atau ejaan, serta memastikan informasi yang telah disajikan akurat dan mudah dipahami. Selanjutnya menjadi presentator, dengan menyiapkan dan menyampaikan presentasi poster kepada audiens, memahami isi poster secara mendalam, dan menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens. Kemudian ada Nirmala Dihayu Ananda dengan NIM 40, menjadi koordinator proyek dengan mengatur jadwal pertemuan, membuat timeline pengerjaan, memastikan setiap anggota kelompok menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan mengkoordinasi semua bagian agar sesuai dengan rencana. Lalu peneliti konten, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk poster, mencari referensi dan data yang akurat, menyusun ringkasan informasi yang akan dimasukkan ke dalam poster. Lalu menjadi penulis konten, menulis teks yang akan dimasukkan ke dalam poster, memastikan teks tersebut jelas, singkat, dan informatif, lalu menyusun tata letak teks agar mudah dibaca. Baik, selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tingginya angka pembelian antibiotik secara bebas tanpa resep dokter di apotek. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya resistensi antimikroba atau AMR. Yang ketiga, kebiasaan menghentikan konsumsi antibiotik sebelum habis hanya karena merasa sudah sembuh. Keempat, ancaman munculnya superbug yang tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik standar. Dan yang terakhir, yang kelima, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi terhadap distribusi obat keras di tingkat pengecer. Selanjutnya, topik yang dipilih yaitu penggunaan antibiotik yang tidak rasional di masyarakat sebagai ancaman kesehatan dan tanggung jawab warga negara. Kemudian, relevansi topik dengan bidang studi, penggunaan antibiotik yang tidak rasional memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang studi farmasi karena berhubungan langsung dengan penggunaan obat yang tepat dan aman. Permasalahan ini berdampak pada efektivitas pengobatan, keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan kefarmasian. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat juga dapat memicu resistensi antimikroba atau AMR yang menjadi tantangan besar dalam dunia farmasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan antibiotik yang rasional menjadi hal penting bagi mahasiswa farmasi dalam mendukung praktik kefarmasian yang bertanggung jawab. Selanjutnya, relevansi topik dengan mata kuliah. Kasus ini berkaitan erat dengan mata kuliah kewarganegaraan karena menyangkut hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga kesehatan bersama. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan penggunaan obat sesuai regulasi, tidak menyalahgunakan antibiotik,
dan berkontribusi dalam mencegah penyebaran resistensi antimikrobal. Selain itu, peran pemerintah dalam membuat dan menegakkan kebijakan kesehatan juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kesehatan publik sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Baik, selanjutnya adalah poster dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini, di mana ancaman kesehatan dan tanggung jawab warga negara secara bersama. Nah, di sini tuh kita temanya itu penggunaan antibiotik yang tidak rasional, di mana merupakan ancaman serius bagi sistem kesehatan di Indonesia ini. Nah, kemudian setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab dalam mencegah dari dampak hal-hal tersebut. Selanjutnya ada fakta perilaku di masyarakat, yaitu yang pertama, pembelian antibiotik secara bebas, di mana banyak orang membeli antibiotik ini tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua itu kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi di sini masyarakat itu masih menganggap bahwa antibiotik itu untuk penyakit flu atau bahkan untuk batuk, padahal hanya untuk bakteri gitu ya kalau antibiotik itu. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga itu adalah swamedikasi, di mana di sini tuh biasanya masyarakat atau pasien tuh kebiasaan mengobati dirinya sendiri tanpa diagnosis secara tepat ke dokter seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir dari fakta perilaku masyarakat yaitu tidak menghabiskan obat. Nah, di sini antibiotik itu sering kali dihentikan tiba-tiba ketika pasien itu sudah merasa dirinya itu sembuh. Padahal antibiotik itu seharusnya dihabiskan sesuai dengan anjuran dokter ataupun apoteker dan harus dihabiskan walaupun sudah merasa sembuh. Kalau tidak begitu nanti bakterinya bisa resistensi. Kalau diobati dengan antibiotik itu lagi tidak mempan gitu istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada dampak global dan nasional, di mana yang pertama itu munculnya superbug atau bakteri yang kebal antibiotik, kemudian yang kedua itu menurunnya efektivitas antibiotik standar, selanjutnya resiko kesehatan yang meningkat dan pengobatan jadi lebih sulit. Kemudian ada ancaman terhadap ketahanan kesehatan di nasional. Yang terakhir, penanganan penyakit menjadi lebih lama dan berbahaya. Kemudian ada tanggung jawab warga negara dalam hal ini, yaitu mengikuti aturan yang telah ada, di mana menggunakan antibiotik itu hanya dengan resep dokter dan harus dihabiskan. Jadi tidak boleh membeli sembarangan gitu. Kemudian untuk yang kedua, menjaga ketahanan, di mana bertindak bijak untuk melindungi kesehatan diri sendiri bahkan masyarakat sekeliling kita. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengikuti edukasi yang ada, baik dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan antibiotik. Kemudian untuk pesan inti dari diskusi kita, terutama di poster kita ini, yaitu pada intinya antibiotik itu harus digunakan secara bijak dan tepat, tidak boleh membeli tanpa resep dokter. Kemudian kesalahan penggunaan berdampak luas bukan hanya untuk individu tapi juga untuk masyarakat lainnya. Jadi mari kita bersama-sama sebagai warga negara untuk taat terhadap aturan seperti itu supaya kita sama-sama aman dan nyaman. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.